Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Selamat petang Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, Ustadz dan Ustadzah semuanya serta anak-anakku tersayang. Pada petang hari ini, perkenankanlah kami akan menyampaikan beberapa hal terkait kebahagiaan kami menyambut bulan Ramadan. Pada hari ini kita akan membahas perenungan sedikit tentang surat Asy-Syams. Dalam surat Asy-Syams disebutkan bahwa Allah telah bersumpah atas nama bintang, atas nama langit, atas nama siang, atas nama malam yang menyelimuti bumi dan langit semuanya. Dan Allah telah memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya dengan memberikan kesempatan sekali lagi bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Jika kita menganalisa salah satu fenomena alam yang ada di dunia ini dengan salah satu penemuan teknologi yang luar biasa, penemuan teleskop Hubble beberapa tahun yang lalu, kita bisa berpecak kagum mengenai penciptaan Allah yang Maha Besar. Tetapi ternyata penemuan teknologi itu masih berlanjut hingga sekarang. Ketika kita melihat hasil dari teleskop Hubble, kita dibuat tercengang kembali dengan apa yang ditemukan oleh teleskop terbaru, teleskop James Webb. Padahal 1400 tahun yang lalu, Allah sudah bersumpah dengan benda-benda yang ada di langit itu sebelum banyak teknologi ditemukan. Tapi setelah banyak memberikan sumpahnya terhadap benda-benda langit ini, terhadap kebesaran yang luar biasa ini, Allah kembali kepada ayat yang kembali kepada kita tentang manusia, penciptaan manusia yang sederhana tapi begitu sempurna. Ada satu hal yang ditekankan oleh Allah bahwa manusia diciptakan dengan dua potensi yang luar biasa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya Allah telah mengilhamkan bagi manusia itu jalan yang fujur dan jalan yang takwa. Dalam kitab Fi Dhilal Quran, Sayyid Qutb pernah mengatakan bahwa manusia memiliki dua dimensi. Ada dua potensi besar yang dia bisa kelola dalam kehidupannya. Jalan menuju ketakwaan dan jalan menuju kefujuran. Orang bisa memilih apakah dia menjadi baik atau bermaksiat. Tidak ada jaminan 100% orang-orang yang mulia akan berakhir dalam keadaan mulia. Sebaliknya, tidak ada jaminan pula jika orang yang buruk perangainya selama di dunia akan berakhir dengan akhir yang tidak baik. Allah memberikan tekanan bahwa masih ada kesempatan untuk siapapun yang jadi lebih baik. Mungkin kita bisa mengingat kisahnya seorang rahib yang berakhir dalam kenistaan. Atau kita bisa mengingat kisahnya seorang pendosa yang membunuh 99 orang dan menggenapinya menjadi 100 orang. Tetapi di akhir hidupnya dia bertaubat. Dan bahkan malaikat pun sampai berebut memasukkan dia ke surga atau ke neraka. Dan akhirnya karena jalannya menuju kebaikan lebih dekat, maka dia dimasukkan ke surga. Demikianlah Allah membuat perumpamaan, membandingkan hal yang sangat besar tentang angkasa, tentang bintang gemintang, tentang kekuasaannya yang maha dahsyat, dan mengembalikannya kepada kita sebagai manusia yang sederhana. Jika kita membaca penelitian, berapa banyak bintang di angkasa sana, bahkan jauh lebih banyak daripada butir-butir pasir yang ada di seluruh pantai yang ada di bumi ini. Dan kita berbicara tentang bintang. Bintang sebagai halnya matahari. Begitu banyak ada matahari, bermiliar, bertriliun. Bahkan kita tidak bisa membandingkan, membayangkan. Dan Allah membandingkannya dengan kita. Di surat Asy-Syams ini, sebagai manusia dengan ciptaan yang sederhana, yang dibuat dari saripati tanah, yang hina, dan kemudian berkembang. Makhluk dua dimensi ini, menurut Dr. Quraish Shihab,
dalam kitabnya Al-Misbah mengatakan karena potensi kebaikan dan keburukan ini sama. Hal ini disebabkan karena dia diciptakan oleh saripati tanah yang notabene hal yang kotor, yang sederhana. Tetapi setelah itu ditiupkan oleh ruh ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kemuliaan yang luar biasa dari Allah. Dan inilah yang menyebabkan potensi manusia menjadi seimbang antara kebaikan dan keburukan. Para pemirsa sekalian, marilah kita merenungkan kembali. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jika saat ini kita merasa bahwa kita sudah cukup baik, maka jauhkanlah diri kita dari kesombongan. Sekali lagi, tidak ada jaminan kita akan berakhir baik. Sebagaimana pula jika kita merasa pada hari ini kita dalam naungan dosa yang besar, kita tidak boleh berputus asa atas rahmatnya. Karena Allah sendiri mengatakan, aku akan terima taubat hamba-hambaku. Karena aku berikan potensi, dia menemukan kebaikan atas kebaikanku. Bola alam bisawab, semoga menjadi perenungan untuk kita semuanya pada petang hari ini. Jika ada kesalahan, yakinlah bahwa kesalahan itu dari kami sebagai hamba Allah yang fakir. Dan jika ada kebenaran di dalamnya, semoga menjadi kebaikan untuk kita semuanya, dan yakinlah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik dan berakhir baik pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.